Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah, serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali bersama kami di Dan R Channel dalam media pembelajaran PAIBP kelas 10. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran bab kelima part kedua, yakni materi tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India, dan munculnya kerajaan Mogul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Batutah. Penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati et-Tanji bin Batutah, yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah, 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam berasal dari Gujarat seperti pendapat Snouk Hurgronje, dan wilayah pertama penerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai akan bermazhab Syiah. Menurut Ibnu Batutah, Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i, bukan mazhab Syiah. Oleh karena itu, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi 1. Zaman animisme dan dinamisme, 2. Zaman Hinduisme dan Buddhisme, 3. Zaman Islamisme, 4. Zaman Katolikisme dan Protestanisme. Bertolak dari periodisasi ini, sejarah Islam dituliskan setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Tidak dijelaskan bahwa sejak abad ke-7 agama Islam sudah mulai didakwahkan di Indonesia. Akibatnya, Islam dianggap baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak, dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan Islam pada abad ke-15. Padahal abad ke-15 Masehi termasuk periode perkembangan Islam di Indonesia. Bukan periode masuknya agama Islam ke Indonesia yang terjadi pada kurun waktu abad ke-7 Masehi, 1 Hijriah. Demikian materi pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali di part yang ketiga, yakni materi tentang tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelum ditutup, kami mengingatkan kembali kepada semuanya untuk like, komen dan subscribe channel ini, juga share, agar yang lain bisa merasakan manfaat materi pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.